Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bertatap maya dalam pembelajaran PAI. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita, baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelas 11 yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Bagaimana kabarnya, Nak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan membahas tentang elemen fikih, di mana di dalam elemen fikih ini terdapat 3 submateri, yaitu tentang dakwah, khutbah, dan tabligh ya. Bagi yang sudah pernah mengikuti Google Meet dengan Ibu, nanti silahkan di-skip bagian materi dakwah karena sudah pernah Ibu sampaikan ya pada pertemuan Google Meet di pertemuan sebelumnya. Namun, bagi yang belum pernah sama sekali bertemu dengan Ibu di Google Meet, maka simak baik-baik ya materi ini dari awal hingga selesai. Baik, berikutnya adalah gambar 4.3 dan gambar 4.4 ya. Di gambar 4.3 ini ada keterangan dakwah bilhal. Nah, ini kaitannya dengan materi yang akan kita bahas nanti ya. Apa sih dakwah bilhal? Ada yang tahu nggak? Jadi dakwah bilhal itu adalah dakwah dengan keteladanan. Begitu ya. Bisa dilihat dari ilustrasi gambarnya, ada sekelompok pelajar yang memang sedang melakukan kerja bakti ya di lingkungan sekolahnya. Nah, itu mereka memberikan contoh langsung kepada pelajar yang lain melalui perilakunya. Nah, ini disebut juga dengan dakwah bilhal. Jadi dakwah dengan perbuatan, dengan keteladanan, memberikan contoh langsung. Yang terakhir ada gambar 4.4, di situ diberi keterangan tabligh akbar. Jadi ada seorang mubaligh, ya, kalau dilihat dari ilustrasi gambarnya seorang mubaligh, kemudian mubaligh itu memberikan atau menyampaikan sebuah materi, pastinya materinya tentang keagamaan yang dihadiri oleh ribuan, ratusan misalkan jamaahnya. Nah, itu ya, itu dan yang sering terjadi di kehidupan kita juga seperti itu ya. Biasanya dihadirinya oleh banyak orang dan dilakukan di ruang-ruangan terbuka begitu, supaya banyaknya jemaah itu bisa tertampung begitu ya. Oke, selesai mengamati gambar, berikutnya kita akan masuk kepada materi. Baik, materi yang pertama yaitu berkaitan dengan dakwah ya. Apa sih itu dakwah? Dakwah itu ternyata berasal dari bahasa Arab ya, dari kata da'a yang mempunyai arti mengajak, menyeru, memanggil gitu kan, untuk hal-hal tertentu ya. Jadi mengajak orang untuk mengamalkan syariat Islam gitu ya. Mengajak orang untuk hidupnya itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu ya. Sehingga pola hidupnya lebih baik dan tercapailah cita-citanya baik itu di dunia maupun di akhirat ya. Jadi dakwah itu tadi kata kuncinya ya, mengajak, menyeru gitu. Nah, orang yang berdakwah itu bisa laki-laki dan bisa perempuan ya. Kalau laki-laki disebut dai, sedangkan kalau perempuan disebut daiyah. Berikutnya adalah dalil perintah berdakwah. Di dalam ayat Al-Quran, surat An-Nahl ayat 125, itu sangat jelas sekali Allah menyeru manusia untuk berdakwah ya. Bisa kita lihat bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbik. Ud'u, ini kalimat perintah. Serulah, ajaklah
Ya, siapa yang disuruh, siapa yang diajak? Manusia tentunya ya. Ila sabili rabbik, kepada jalan Allah, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Nah, sampai situ dulu ya. Jadi manusia diperintahkan untuk mengajak manusia yang lain ya kepada jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Apa itu hikmah? Jadi hikmah itu ya menurut tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka, menjelaskan hikmah itu adalah kebijaksanaan. Ya. Jadi ketika berdakwah harus bijaksana, ya. Cara yang bijaksana itu yang seperti apa sih? Yaitu cara yang memang menggunakan akal budi yang mulia, ya. Kemudian harus sabar. Dengan hikmah itu harus akal budinya mulia, sabar, berlapang dada, hatinya yang bersih. Tujuannya untuk apa sih? Untuk menarik hati orang lain agar ketika kita ajak itu kepada agama Allah, mereka mau. Ya. Jadi hikmah itu bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan juga sikap hidup kita itu harus menjadi satu kesatuan, harus bersinergi. Jadi ketika kita bisa menyampaikan atau mengajak mereka kepada jalan Allah dengan kata-kata kita, tapi kita juga harus bisa memberikan contoh dengan perbuatan kita supaya orang lain itu ya lebih mau gitu, ya. Nah, sikap hidup dan perbuatan itu bisa lebih berhikmah dari kata-kata ya gitu. Itu hikmah ya, artinya dengan bijaksana. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Apa itu mau'izatil hasanah? Dengan pengajaran yang baik. Jadi ketika berdakwah harus dengan pengajaran yang baik. Pesan-pesan yang disampaikan kepada jemaah itu harus berisi nasihat-nasihat yang baik. Gitu ya. Kemudian perkataan kita juga lemah lembut. Ya, kita tidak memaksa, kita tidak mengejek, tapi semuanya dilakukan dengan baik-baik. Begitu ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Apa itu wajadilhum billati hiya ahsan ya? Jadi boleh kita juga berdebat. Nah, tapi debat ini adalah sebuah metode yang boleh dilakukan jika memang diperlukan. Ya, misalkan ketika kita berdakwah, dakwah kita dibantah oleh orang, disanggah, atau malah ditantang untuk berargumentasi, maka boleh kita melakukan perdebatan itu. Wajadilhum atau jidal, boleh kita berdebat, tetapi, nah berdebatnya billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Ya, jadi dari Quran surat An-Nahl ayat 125 ini menjelaskan 3 metode dakwah. Yang pertama, dakwah itu harus bil hikmah, bijaksana. Yang kedua harus mau'izatil hasanah, memberikan pengajaran yang baik, dan yang ketiga boleh ya dengan jidal. Jidal itu berdebat tapi juga dengan cara-cara yang baik. Ya. Kemudian di akhir kalimat di surat ini ditutup dengan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Allah ya lebih tahu siapa yang akan tersesat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah juga lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, itu ya. Jadi dakwah itu wajib hukumnya bagi kita terutama umat muslim dengan menggunakan 3 metode berdasarkan Quran surat An-Nahl ayat 125. Berikutnya adalah macam-macam dakwah ya. Jadi dakwah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dakwah bil lisan, yang kedua ada dakwah bil kitabah, dan yang terakhir ada dakwah bil hal. Kita pelajari masing-masing maknanya ya. Dakwah bil lisan apa sih dakwah bil lisan? Yaitu adalah dakwah yang dilakukan melalui lisan secara langsung ya, seperti ceramah yang waktu itu pernah dilakukan ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad ya oleh ustazah. Di situ beliau menggunakan metode dakwahnya dakwah bil lisan. Jadi dengan ceramah langsung beliau bertemu dengan mustami atau para pendengar.
ya. Akan tetapi dakwah bil lisan ini sekarang banyak dikemas menjadi sesuatu yang lebih modern ya. Seperti misalkan diadakan seminar tapi isinya tentang keagamaan, diadakan lokakarya, sarasehan dan yang lain-lain. Yang kedua adalah dakwah bil kitabah. Apa itu dakwah bil kitabah? Jadi dakwah dengan menggunakan kitabah itu tulisan atau karya tulis. Ya, seperti misalkan menulis buku-buku, kitab-kitab ya yang kemudian diterbitkan. Nah, isinya tentang tentunya keagamaan. Nah, dakwah bil kitabah ini jika memang melibatkan teknologi ya, itu bisa melalui media online. Misalkan kita punya akun blog. Nah, di dalam blog itu kita menulis tentang sesuatu yang mengajak kepada kebaikan ya, tentang keagamaan. Lalu kita posting bisa ya. Atau misalkan kita punya media sosial seperti Instagram, ada channel YouTube dan sebagainya, itu bisa kita isi dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang mengarah kepada keagamaan, mengajak kepada syariat Islam, itu bisa. Lalu kita post. Itu dakwah bil kitabah. Yang ketiga adalah dakwah bil hal. Apa itu tadi ya? Dakwah bil hal itu dakwah dengan uswatun hasanah, perbuatan, dengan keteladanan, memberikan contoh langsung kepada mustami. Seperti yang sudah dilakukan di sekolah kita, misalkan setiap hari Selasa dan Jumat, anak rohis itu sirkulir untuk meminta infak kurban dan infak Jumat. Nah, itu mereka sudah melakukan yang namanya dakwah bil hal. Jadi memberikan contoh langsung kepada teman-temannya dan mengingatkan langsung kepada teman-temannya. Karena kalau tidak ada sirkulir infak seperti itu, mungkin para pelajar itu tidak akan mengeluarkan infak sedekahnya. Tetapi ketika ada ya yang melakukan sirkulir seperti itu, mereka juga oke. Terketuk hatinya untuk berinfak ya. Karena memang dicontohkan langsung oleh teman-temannya. Atau misalkan ketika pada hari Jumat pagi akan diadakan sholat duha. Nih anak rohis, OSIS, MPK, mereka bersama-sama menggelar terpal, menggelar sejadah. Untuk apa? Untuk dipergunakan sholat. Nah, itu juga dakwah bil hal. Jadi mereka memberikan keteladanan langsung kepada teman-temannya yang harapannya bisa dicontoh dan ditiru gitu. Begitu ya. Baik, berikutnya adalah etika dakwah yang kelima. Tema yang disampaikan harus sesuai situasi dan kondisi. Begitu ya. Yang keenam, materi dakwah sesuai dengan ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Makanya ketika kita menyampaikan satu materi, maka harus disertakan ayat Quran dan hadis untuk memperkuat penjelasan kita. Dan yang terakhir, dakwah harus dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Nah, ini yang sulit ya. Jadi kita lakukannya lillahi ta'ala, karena Allah, karena ingin orang lain menjalankan kehidupannya sesuai syariat Islam, maka ini harus dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa disampaikan terkait dengan dakwah. Untuk materi berikutnya akan disampaikan setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita bertemu lagi ya di materi elemen fikih. Berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang khutbah. Khutbah berasal dari bahasa Arab ya, yaitu dari kata khotoba yakhtubu khutbatan, yang artinya berbicara, berceramah, nasihat, atau juga bisa dikatakan berpidato. Nah,
Jika menurut istilah, khutbah ini adalah berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan mengajak jemaahnya atau mustami'nya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang membedakan khutbah dengan dakwah ya ataupun dengan tablik. Kalau khutbah itu terikat syarat rukun, sedangkan tablik hanya terikat tidak terikat syarat dan rukun, dan begitu juga dengan dakwah ya, tidak terikat syarat rukun. Itu perbedaannya. Berikutnya adalah dalil khutbah. Ini terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Samurata annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu qaima. Dari Jabir bin Samurah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan berdiri. Wa yajlisu bainal khutbatain, dan beliau duduk di antara dua khutbah. Rawahu Ahmad. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa tata cara khutbah ya itu sudah Rasulullah jelaskan langsung dalam sebuah hadis. Kemudian khutbah itu bisa diketahui di sini jumlahnya ada dua ya. Ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Apa yang membedakan khutbah pertama dengan khutbah kedua? Yaitu adanya tanda bahwa Rasulullah berdiri ya. Setelah itu Rasulullah duduk kembali. Nah, itu yang membedakan perpindahan khutbah satu ke khutbah kedua. Berikutnya adalah syarat materi khutbah. Pertama, materi khutbah harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, sebagai sumber hukum Islam yang pertama, dan yang kedua tentunya materi khutbah ini rujukannya harus Al-Quran dan hadis. Yang kedua, materi harus mengajak umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam khutbah ini semua orang itu kan dipanggil ketika Jumat, waktu Jumat itu untuk bersama-sama datang berkumpul di rumah Allah. Yang memiliki pekerjaan atau yang sedang melakukan pekerjaan maka ditunda dulu untuk apa? Untuk menerima pesan takwa dari seorang khatib. Karena seorang khatib akan memaparkan materi yang memang isinya harus meningkatkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, materi khutbah harus sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menggunakan bahasa yang tentunya mudah dipahami jemaah. Kemudian, materi khutbah tentunya tidak mengandung unsur sara, karena tadi tujuan utamanya adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya kita akan mencoba mempraktikkan khutbah pertama ya. Bisa dilihat di layar handphonenya. Urutan khutbah yang pertama adalah khatib berdiri di atas mimbar yang diawali dengan mengucapkan salam. Yang kedua, khatib duduk kembali saat dikumandangkan azan. Yang ketiga, selesai azan, khatib berdiri dan membaca rangkaian rukun-rukun khutbah secara berurutan, mulai dari hamdalah, syahadat, sholawat, dan seterusnya sampai doa. Contoh teks khutbahnya adalah sebagai berikut. Rukun khutbah yang pertama adalah membaca hamdalah. Nah, hamdalah ini banyak sekali ya versinya, nanti bisa di-searching. Ini adalah salah satu contoh saja, silakan disimak. Bacaan hamdalah, Alhamdulillahilladzi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Atau bisa misalkan yang biasa dipakai di sholat Jumat adalah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina
wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu juga bisa. Berikutnya masuk ke rukun khutbah yang kedua adalah membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah itu. Ya. Rukun ketiga yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ar-rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, bisa ya. Kemudian berwasiat takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Nah itu wasiat takwa. Berikutnya adalah membaca salah satu ayat Quran. Misalkan ini ayat Qurannya ya. Qala Allahu ta'ala fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah dan seterusnya. Baik, setelah membaca salah satu ayat Quran, maka masuk pada materi khutbah. Di mana materi khutbah ini disesuaikan dengan situasi kondisi yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Tentunya diperkuat dengan rujukan atau dalil yang kuat baik Al-Quran ataupun bersumber dari hadis. Setelah materi dibacakan, maka yang berikutnya adalah penutup khutbah pertama. Ya, biasanya kalimatnya seperti ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayah wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawati innahu huwas sami'ul alim dan seterusnya. Kalimat penutup tadi menandakan bahwa khutbah pertama telah selesai. Lalu khatib posisinya duduk sebentar sambil berdoa mohon ampun untuk diri sendiri dan kedua orang tua. Nah, ini adalah waktu mustajab ya untuk berdoa. Jadi ketika pergantian antara khutbah 1 atau khutbah 2 atau ketika duduk di antara dua khutbah, ini khatib ini duduk sambil hening begitu ya. Di situ melakukan doa, memohon ampun gitu. Lalu setelah itu khatib berdiri kembali untuk melakukan khutbah yang kedua. Nah, khutbah yang kedua ini membaca rukun-rukun khutbah mulai dari sama ya, hamdalah sampai doa. Contohnya seperti yang ada di layar. Silakan nanti dibaca. Setelah itu, ini di khutbah kedua diakhiri dengan membaca doa dan kalimat penutup. Ya, ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar dan seterusnya. Nah, dari situ khatib turun dari mimbar dan bersama dengan itu muazin mengumandangkan iqamah sebagai tanda akan dilaksanakan sholat Jumat. Nah, selesai tadi praktik khutbah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika memang masih bingung, bisa silakan untuk mencari informasinya di YouTube dengan tutorial pelaksanaan khutbah ya. Nah, berikutnya ini materi yang terakhir dari tema ini adalah persamaan dan perbedaan khutbah dengan dakwah. Ini bisa dibaca ya, ada 5 persamaan dan 5 perbedaan. Yang pertama, dakwah dengan khutbah itu memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengajak manusia untuk berada di jalan Allah, begitu ya. Persamaan yang kedua adalah keduanya mengajak manusia untuk melaksanakan syariat Islam secara utuh, begitu ya. Sedangkan perbedaan yang pertama, khutbah itu terikat oleh syarat rukun, sedangkan dakwah tidak terikat.
Jadi kalau khutbah harus ada rukun yang dilaksanakan secara tertib, sedangkan dakwah mah tidak ada ya. Khutbah tempatnya harus di masjid atau tempat lain yang memungkinkan, sedangkan dakwah dapat dilakukan di mana saja. Nah itu ya. Kemudian perbedaan yang ketiga, khutbah Jumat hanya wajib untuk laki-laki, sedangkan dakwah mah bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya, baik laki-laki maupun perempuan dan seterusnya silakan dibaca. Baik, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk tablik silakan dibaca sendiri. Ibu yakin kalian dalam memahami materi ini, jika ada yang kurang jelas, Ibu yakin kalian bisa mencarinya ya, baik di internet ataupun di buku-buku rujukan yang lain. Ya, utamakan buku pegangan kalian yaitu buku siswa yang diberikan oleh sekolah. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.